Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh kali ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dengan sehat walafiat. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah kami pada subuh kali ini yang akan menyampaikan hadis yang bertemakan doa mohon ampun dari segala dosa. Doa yang agung yang biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya mencakup permohonan ampun dari semua dosa, di mana redaksi doa datang dengan lafaz yang rinci dan detail. Apakah redaksi tersebut? Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa tersebut. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dzalika 'indi. Ya, artinya, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan segala hal yang engkau lebih mengetahui hal itu dari diriku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita perhatikan betapa rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa takutnya Nabi terhadap dosa. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah dijamin terbebas dari dosa, terjamin bebas dari kesalahan. Akan tetapi begitu takutnya beliau akan dosa-dosa, maka sudah sepantasnya kita yang tidak mendapat jaminan apapun dan jelas-jelas ketakwaan kita jauh apabila dibandingkan dengan beliau untuk lebih berhati-hati dan lebih takut terhadap dosa-dosa. Betapa banyak doa-doa yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, tinggal kita contoh saja. Kita baca, kita amalkan, dan kita berharap kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita sama umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan atau ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah bencana yang serupa. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan sebelum kami tutup kesempatan pada subuh kali ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, para donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, berilah mereka hidayah
agar mereka dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, berilah mereka kesehatan agar mereka bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berilah mereka rezeki yang luas dan berkah agar mereka mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Ya Allah, berilah mereka kemampuan untuk bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, berilah mereka keturunan qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.